Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Memotong biaya perjalanan dengan cara yang salah. Ini dari sekitar 15 tahun yang lalu. Aku bekerja di Brussels, tetapi harus sesekali berada di kantor pusat di Frankfurt. Sekarang ada 3 cara untuk pergi dari rumah ke Frankfurt. Dengan mobil, dengan kereta api, atau dengan pesawat. Aku sudah diberitahu kalau aku tidak dapat menggunakan mobilku karena mereka harus membayar aku dengan jumlah yang cukup mahal per kilometer yang dikendarai. Jadi aku biasa pergi dengan kereta cepat. Sangat mudah, aku akan berjalan kaki ke stasiun, naik kereta api ke stasiun HST, naik HST ke Frankfurt, naik S-Bahn, yaitu tram, ke hotel, dan akhirnya ke tempat kerjaku. Satu-satunya kemewahan yang aku dapatkan adalah tiket kelas 1 karena pertama kali aku melakukan ini. Aku selalu memakai tiket kelas 2, menemukan seorang wanita dan seorang balita di kursi yang aku pesan yang membuat kekacauan total dan menolak untuk bergerak. Jadi aku akhirnya berdiri hampir 1 jam di ruang terbuka kecil di ujung lorong. Juga, ketika memesan di stasiun langsung, perbedaan harga tidak terlalu besar, seperti 20 euro. Oke, hampir setahun kemudian. Aku masih berpindah-pindah antara 2 kota dengan kereta api di kelas 1 ketika aku mendapat email dari HR yang memberitahu aku kalau aku melanggar aturan perjalanan dan mereka tidak akan membayar kembali pengeluaranku di lain waktu. Aku bertanya kepada mereka apa aturannya. Balasan yang aku dapatkan adalah tautan yang mengatakan tiket kereta kelas 2 atau penerbangan ekonomi. Aku bertanya kepada mereka apakah pengecualian dapat dibuat. Mereka menjawab tidak. Jadi lain kali mereka mengharapkan aku di Frankfurt, aku memesan tiket pesawat. Yaitu karena itu antara Brussels, ibu kota Uni Eropa, dan Frankfurt, Bank Sentral Eropa, sangat mahal. Selain itu, sesuai aturan perjalananku, menambahkan biaya per kilometer untuk mengendarai mobil sendiri ke bandara dan kembali, biaya parkir selama 5 hari, dan tiket S-Bahn. Secara keseluruhan, aku telah menghabiskan sekitar 5 kali lebih banyak dari tiket kereta api paling mahal hingga saat itu. Aku menerima pengecualian untuk bepergian di kereta kelas 1, sekitar seminggu kemudian. Cerita kedua. Kamu ingin aku mencari produk yang tidak ada? Tentu. 3 tahun yang lalu, aku bekerja di sebuah kafe lokal yang populer di tengah kota besar. Jelas ada banyak pelanggan selama jam sibuk. Dan tentu saja, Karen. Pada saat cerita ini, aku baru saja menyelesaikan pelatihanku untuk dipekerjakan full-time. Manajer, yaitu Steve, adalah orang yang menjengkelkan yang secara keseluruhan sangat ampas. Dia akan memberitahu kita untuk melakukan sesuatu, kemudian berubah pikiran saat kita sedang menjalaninya. Bagaimanapun, dia tidak kompeten, tetapi kami kekurangan staf dan pemilik sangat membutuhkan seorang manajer. Jadi suatu hari, aku hanya mencatat, dan aku melihat klien pertamaku adalah sekelompok anak-anak, dan Karen mereka dari seorang ibu. Percakapan berikut terjadi. Karen, apa rasa muffinmu? Aku, kami punya bla bla bla, menyebutkan semua rasa muffin. Karen menyelaku. Tidak, aku hanya akan mengambil salah satu muffin edisi khusus itu, menunjuk ke bagian belakang dapur, seperti dia mengharapkanku membuatkan untuknya. Aku, oh maaf, itu adalah muffin edisi terbatas, kami tidak memilikinya lagi. Karen, memutar matanya, ya aku tahu, beri aku 5 saja. Aku sedikit lebih keras berpikir dia tidak mendengarkan aku. Kami tidak memiliki ini lagi bu, aku minta maaf. Karen, berikan itu, apa yang salah denganmu? Sini manggil manajermu. Sekarang pada titik ini aku cukup kesal karena wanita ini berteriak padaku di bagian atas paru-parunya dan mengumpulkan semua perhatian ke arahnya, jadi aku melakukan apa yang dia minta dan memberinya manajer. Steve terlihat marah begitu aku mengganggunya. Dia pergi menemui Karen dan kembali padaku. Steve, berikan saja muffinnya, sekarang. Aku, kami tidak punya muffin yang tersisa. Aku sudah menjelaskan itu padanya. Steve, ada beberapa yang tersisa, temukan saja. Aku, di mana itu? Aku cukup yakin kita tidak punya yang tersisa. Steve, aku tidak peduli dengan pendapatmu. Temukan saja sudah. Minta orang lain untuk membantumu menemukan muffin itu jika kamu bodoh. Dan jangan kembali ke pelanggan lain sampai kamu menemukan muffinnya. Aku memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Oke pak, aku akan memberinya muffin. Steve, gitu loh. Jadi aku pergi dan mencoba menemukannya di mana-mana di toko. Tentu saja tidak ada yang tersisa karena muffin adalah barang musiman, dan karena tidak ada yang tersisa, tidak ada muffin edisi khusus yang tersisa. Isyarat malicious compliance. Sejak Steve mengatakan kepada aku untuk tidak kembali ke klien sampai aku menemukan muffin, aku melakukan hal itu.
Karena dia juga menyuruh aku untuk meminta bantuan orang lain, aku pastikan untuk memberitahu setiap karyawan karena aku sangat membutuhkan bantuan dalam menemukan Muffin. Pada akhirnya, karena tidak ada yang menyukai Steve, kami semua pergi mencari Muffin. Selama beberapa jam, klien terus berdatangan sampai salah satu dari mereka berani bertanya apa yang kami lakukan sambil berlarian. Aku dengan tenang menjelaskan kalau manajer kami mengirim kami untuk mencari sesuatu, dan kami tidak dapat bekerja sampai kami menemukannya. Aku bersikeras kalau tangan kami diikat, dan kami tidak dapat melayani mereka sampai manajer kami mengatakannya. Setiap klien menggedor pintu Steve menuntut untuk berbicara dengannya. Begitu dia membuka pintu, semua orang mulai berteriak padanya untuk membiarkan karyawan melayani mereka. Tampak bingung dengan begitu banyak orang di kafe dan di depannya, dia meneriakkan namaku. Aku tidak diizinkan untuk berhenti mencari, jadi aku membalas dengan berteriak juga. Dia akhirnya datang di depanku dan bertanya apa yang sedang terjadi. Percakapan berikut sangat berharga. Aku hanya mencari Muffin. Steve terlihat seperti akan pingsan. Apa? Kenapa? Bos meminta aku untuk menemukan Muffin dan untuk mendapatkan bantuan jika diperlukan. Bos bersikeras aku tidak boleh pergi melayani siapapun sampai aku menemukan Muffin. Karena kami tidak pernah menemukan mereka, kami tidak akan pernah bekerja lagi. Steve menyadari dia baru saja kehilangan keuntungan berjam-jam. Serius? Kembali bekerja, sekarang. Aku dengan wajah angkuh. Tapi kami belum menemukan Muffinnya, Pak. Apakah bos ingin mencari bersama kami? Steve pergi balistik padaku mengatakan ini pembangkangan. Berkata aku memiliki IQ keledai dan lain-lain. Sementara itu, Karen mengirimkan beberapa keluhan kepada pemilik tentang manajer. Di penghujung hari, pemilik secara pribadi datang untuk mengumumkan kepada Steve kalau dia dipecat dan digantikan oleh salah satu rekan kerjaku. Kami tidak pernah memiliki menu muffin musiman lainnya setelah itu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.